Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Berjumpa kembali dalam channel Klinik Rohani Wasilanax bersama saya, Dr. Umar Ali. Pada kesempatan ini, saya ingin kembali mengurai terkait tentang bagaimana agama yang sejati sebagaimana dalam kalam-kalam para sufi dalam dunia tasawuf, bahwa agama itu diawali dengan ma'rifatullah dan kemudian di akhir agama itu juga dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Bahwa agama itu ilmiah dan amalia. Maka sejatinya secara konteks bahwa agama sebenarnya bukan sesuatu hal yang hanya untuk diyakini atau diimani, tapi sejatinya agama itu harus dialami. Maka dasar dalam Al-Quran terkait tentang kalam-kalam kaum sufi ya, awaluddin ma'rifatullah, kita bisa melihat dalam surah Al-An'am 31 ya. Al-An'am 31, Allah memperingatkan bagi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti datangnya hari kiamat. Secara eksplisit ya, dalam ayat ini disebutkan pertemuan dengan Allah itu ya di dunia. Maka pada ayat yang lain dalam surah Al-Isra ya. Al-Isra 72 malah menegaskan siapapun ya yang buta di dunia maka akan lebih buta, maka akan lebih tersesat lagi di akhirat. Nah, bagaimana pendekatan ilmiah yang kita harus cermati dan kemudian kita harus amalkan dalam praktek beragama kita? Ya, saya sendiri selaku jamaah dari Tarekat Kodim Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara dengan kurikulum, metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Jadi pendekatan tasawuf dengan metodologi agama ini sudah terurai dan patut bersyukur dengan perkenaan bimbingan Tuan Guru yang Maha Mulia, Guru Mursyid kita, yang sudah sangat jelas dan terang benderang ya, mengurai dan menyampaikan terkait tentang agama ilmiah dan pendekatan tasawuf eksakta ilmiah. Nah, ada rumusan, ada formula, ada variabel, dan kemudian parameter yang terkait tentang bagaimana praktek agama itu sendiri, terkait tentang ma'rifat pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam sebuah formula rumusan matematika fisika ya, bahwa segala apapun yang relatif, kita yang di dunia sebagai makhluk ciptaan menuju Allah Tuhan yang Maha Mutlak yang
sebutkan sebagai laisa kamitsli syai'un, ini adalah yang tak terhingga, maka relatif harus menggandeng kali faktor yang tak terhingga, maka sama dengan tak terhingga ya. Jadi apapun yang R relatif menuju Allah yang Maha Mutlak harus menggandeng unsur faktor yang mutlak. Inilah rumusan matematika fisika yang harus kita pastikan. Ini dipertegas dalam surah Ar-Rahman 33 ya. Bagaimana tantangan Allah kepada seluruh makhluk, terutama manusia dan jin, tidak akan mampu menembus batas langit bumi tanpa adanya sebuah sultan atau kekuatan dari Tuhan. Itulah faktor yang tak terhingga yang disebut dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi adalah Al-Buraq. Nah, pada rumus yang lain, relatif apapun yang ada di dunia ini, R per tak terhingga, itu sama dengan limit 0 ya. Jadi inilah yang diejawantahkan dalam sebuah zikir maupun kalimat-kalimat dalam zikir la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Jadi kita dalam praktek beragama yang dalam ilmu metodologi adalah berada pada dimensi hakikat, kita makhluk manusia di dimensi dunia atau dimensi syariat. Ini harus ada dua gaya yang harus bertemu ya. Secara linear maka akan menghasilkan resultante antara gaya syariat maupun dengan gaya hakikat. Inilah yang menghasilkan resultante ma'rifat atau pengenalan atau sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumusan formula ya, kemudian dengan pendekatan sistem dan metodologi, inilah di akhir zaman sudah disampaikan dalam kurikulum tarekat Qadim yang saya secara pribadi belum ada satupun ya orang yang mampu mengilmiahkan secara praktikal, secara praktek terkait tentang ilmu tasawuf dengan pendekatan metodologi atau tarekat secara ilmiah maupun secara amaliyah. Inilah yang menjadi kunci yang harus kita pegang, yang harus menjadi landasan praktek beragama kita yang di dalam sistem beragama disebut sebagai portal iman. Jadi syariat dalam dimensi dunia menuju Tuhan yang Maha Mutlak, maka kita harus mempraktekkan secara linear dalam dimensi hakikat atau dimensi akhirat. Maka apapun variabel yang dalam agama ya, alam kubur, barzah, surga dan neraka, siratal mustaqim, inilah variabel-variabel yang dikiaskan dalam dimensi akhirat, itulah dimensi hakikat. Jika formulanya adalah kita yang fisika di dunia dengan pendekatan keyakinan, kepercayaan, maka fisika dikali metafisika hanyalah menjadi metafisika tidak nyata, tidak eksak, tidak ilmiah. Maka pendekatan tarekat Qadim, kurikulum Qadim ya, dengan formula metafisika entitas ruhani sebagai
entitas diri sejati inilah yang akan kita praktekkan dalam variabel-variabel akhirat yang sifatnya metafisika. Maka bertemulah metafisika kali metafisika, maka itu akan menjadi fisika nyata, konkret di alam dunia. Ada beberapa pertanyaan, kok bisa ya implementasi prakteknya seperti itu? Bukankah akhirat itu ya dalam dogma ajaran syariat selama ini itu adanya periode waktu setelah kita mati yang disebut sebagai kehidupan yang kekal, abadi. Nah, ternyata ini juga pun terbantahkan dalam surah ayat dalam Al-Quran ya, bahwa disebutkan surga, neraka, sifatnya kekal abadi. Ternyata terbantahkan sendiri dengan ayat yang lain. Dalam surah Al-Hud 108 ya, disebutkan bahwa dunia, surga, dan akhirat, neraka, dan lain-lain yang sifatnya akhirat, itu ternyata ya dikiaskan eksistensinya selama masih ada langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ya kiasnya adalah di saat kita hidup ya, di saat real time, di saat kita masih di alam sadar, di kehidupan dunia, di kehidupan manusia. Maka inilah yang menjadi baseline atau landasan utama bagaimana seharusnya praktek beragama dengan pendekatan metodologi agama yang disebut sebagai tarekatullah. Maka beragama dengan tidak ya menggunakan atau melalui sebuah tarekat, maka inilah yang berlaku tadi ya. Kita menuju Tuhan, bertemu dengan Tuhan yang maha mutlak dengan cara relatif manual. Manusia dalam rumusan itu tidak dikuatkan dengan baik rumusan ilmiahnya, apalagi dalam praktek amaliyahnya, itu impossible. Maka sekarang disebutkan bahwa hampir semua manusia sekarang beragama, tapi tidak bertuhan. Mari semuanya kembali di akhir zaman kita diingatkan satu-satunya tarekat kodim ya yang disebutkan adanya karakter nama tarekat kodim Al-Mahdiyah yang dalam eskatologi Islam disebut sebagai Al-Mahdi atau Imam. Maka ini pula yang berlaku, maka pada saat nanti di hari kiamat ya, dalam kias ayat dalam Al-Quran, bahwa ketika suatu masa ya di hari kiamat itu akan dimintakan pertanggungjawaban untuk setiap umat masing-masing dengan pemimpinnya. Dan itulah pemimpin rohani, pemimpin yang memberikan jalan secara kodim melalui metodologi dan tarekat kodim. Semoga ini mencerahkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.